Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Bapak dan Ibu penilai dari sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Cahyoko Edi Tando. Saya sebagai dosen pada program studi bimbingan kemasyarakatan Politeknik Pengayoman Indonesia. Saya alumni dari Universitas 11 Maret tahun 2021 pada program studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan kelengkapan berkas pada pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh adalah mata kuliah pengembangan organisasi dan jaringan, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah teori dengan 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang disampaikan pada pembelajaran di kelas baik secara offline ataupun juga secara online. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini didesain untuk mengkaji tentang pengertian, hakikat, kedudukan, perkembangan, pemikiran ilmu administrasi, fungsi dan hubungan administrasi dan manajemen serta organisasi, komunikasi dan koordinasi, kepemimpinan dan motivasi, pengambilan keputusan, hubungan antar manusia dan hubungan masyarakat dalam kaitannya dengan proses kerjasama yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan, khususnya yang berkaitan dengan UPT pemasyarakatan. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di luar maupun di dalam lembaganya. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menentukan metode, menyimpulkan hubungan, menentukan struktur maupun bentuk dasar organisasi, serta mengembangkan jaringan di UPT pemasyarakatan. Adapun untuk kemampuan akhir yang diharapkan adalah 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi definisi pengembangan organisasi dan pengembangan jaringan pada organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi metode pengembangan organisasi dan pengembangan jaringan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan pengembangan organisasi dan jaringan di UPT pemasyarakatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menyimpulkan hubungan antara organisasi di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menentukan struktur organisasi, bentuk-bentuk dasar organisasi, dan metode dalam pengembangan jaringan. Nah, pokok bahasan atau materi pembelajaran pada mata kuliah pengembangan organisasi dan jaringan antara lain 1. Definisi pengembangan organisasi dan definisi pengembangan jaringan. 2. Identifikasi metode pengembangan organisasi dan pengembangan jaringan. 3. Lingkungan pengembangan organisasi dan jaringan di UPT pemasyarakatan. Yang keempat, hubungan antara organisasi di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Dan yang terakhir atau yang kelima, struktur organisasi, bentuk-bentuk dasar organisasi, dan metode dalam pengembangan jaringan. Kemudian adalah referensi. Nah, referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku salah satunya,
kemudian juga jurnal nasional sebagai referensi dukungan. Kemudian sistem pembelajaran atau mode perkuliahan pada mata kuliah ini adalah pendekatan pembelajaran aktif karena mata kuliah ini adalah mata kuliah teori. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan pada saat proses pembelajaran, yaitu berupa tanya jawab dan juga diskusi interaktif yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah satu, ada ceramah, kemudian yang kedua collaborative learning, kemudian ada diskusi kelompok, dan yang terakhir adalah case study atau studi kasus. Nah, sistem penilaian di sini menggunakan sistem pembobotan. Yang pertama ada UAS dengan 50%, kemudian ada UTS yaitu sebesar 35%, tugas atau diskusi interaktif itu 10% dan kehadiran 5%. Demikian. Nah, lalu Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, silahkan menyaksikan video dari kami yang dibuat untuk mata kuliah pengembangan organisasi dan jaringan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, menjelang siang, teman-teman dan kalian, kita mengawali perkuliahan kita dengan berdoa. Silakan, ini berdoa. Terus, saudara satu, duduk, siap, gerak. Mengawali kegiatan pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai, istirahat, tempat, gerak. Selamat pagi. Kita lanjutkan ya, mata kuliah pengembangan organisasi dan jaringan dengan pada mata kuliah BK02 W08. Nah, ini adalah peta kompetensi yang akan terus disampaikan, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan identifikasi definisi pengembangan organisasi dan pengembangan jaringan pada organisasi. Nah, ini sudah kita lalui, dan yang kedua untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai metode pengembangan organisasi dan pengembangan jaringan. Jadi ada dua materi yang nanti akan kita bahas, dan untuk yang minggu ini adalah metode pengembangan organisasi. Dan untuk minggu lalu ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait dengan definisi definisi organisasi atau pengembangan, artinya terkait dengan pengertian organisasi itu apa, baik lingkupnya makro ataupun juga lingkupnya adalah mikro. Kemudian berkembang karena ada suatu dan lain hal pengaruh dari internal dan eksternal, maka dia harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini adalah materinya, yaitu dengan metode pengembangan organisasi. Bagaimana organisasi itu sendiri akan bertahan jika melakukan perubahan. Jadi organisasi itu perlu melakukan suatu perubahan. Perubahannya bisa saja yang bersifat menyeluruh, bisa saja sifatnya parsial atau setengah saja. Nah, kenapa? Karena organisasi kalau tidak berubah, maka dia bisa atau muncul atau bahkan juga banyak ya contoh-contohnya. Dari sini ada beberapa contoh, misalkan perubahan dari lapas, kemudian masyarakatan dari kelas 2 menjadi kelas 1 itu sudah terjadi. Kemudian yang kedua adalah rotasi pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Tapi sekarang adalah Kementerian Hukum, di mana itu bagian dari perubahan. Ada yang ditingkatkan teks, ada transport tempat yang baik. Nah, dia harus bisa meningkatkan itu bagian dari penyebaran organisasi. Bahkan ada juga yang contohnya di sini adalah restrukturisasi atau pembangunan. Atau misalnya adalah pemasukan dari kedua organisasi menjadi satu. Contohnya adalah politeknik hidro dan politeknik.
pengembangan organisasi. Banyak contoh lain, misalkan kita pernah dengar dulu namanya LIPI, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Kemudian sekarang kita tidak pernah dengar lagi adanya apa? BRI, betul, ada Indonesia Demokrasi Nasional. Nah, di sana BRI itu adalah transformasi dari organisasi menuju sebelumnya, baik BRI, ada alasan dan seterusnya, itu menjadi organisasi yang senasional. Itu bagian dari kenapa? Lalu ada perubahan, ada faktor yang mendorongnya. Menurut Robi, tahun 2005, yang pertama itu adalah persaingan. Nah, ada persaingan ada. Lalu ada perubahan dalam teknologi. Yang negara dari data yang itu adalah perubahan teknologi dari yang teknologinya ada berapa sama menuju teknologi. Kalau dulu kita dan kita dulu makanya hanya lokal, sekarang semakin betul-betul tidak ada data itu. Kemudian perubahan sosial di masyarakat itu juga orang kalau dulu misalnya kalau dulu handphonenya kita sebut merek ya, Nokia. Sekarang ada lagi yang tidak ada, tidak berubah. Padahal masih ada. Kita sekarang misalnya ya bisa pakai iPhone, bisa pakai Xiaomi, iPhone dan Apple. Karena itu bagian dari perubahan konsumsi. Yang kelima adalah perubahan politik. Kebijakan politik ini akan berdampak juga dengan pemerintahan. Politiknya misalkan mengatakan harus ada perubahan organisasi seperti yang kita alami sekarang, mau tidak mau berubah jadi rumah. Atau organisasi lain misalkan pendidikan, ada kebudayaan, ya kan? Pendidikan dasar menengah itu tinggi, kemudian pendidikan tinggi itu tinggi. Kalau dulu cuma satu, sekarang sudah lebih. Kita ada empat. Itu bagian dari perubahan karena politik. Bisa terjadi gaduh di kemudian hari, bisa terjadi perang. Kalau ini ada yang menanya, ada yang menanya. Yang berikutnya adalah faktor penggerak perubahan dalam
Karena rumah sakit, ada rumah sakit umum daerah, ya kan, milik pemerintah. Diperlukan masyarakat nggak? Sangat diperlukan. Ada rumah sakit dari swasta. Ya kan diperlukan tuh. Mana yang lebih bagus dimasukkan layanan yang ya, kita akan mengantisipasi tujuan. Apa tujuan restrukturisasi misalnya, penyatuan atau penggabungan? Apa tujuannya? Apakah tujuannya untuk efisiensi? Apakah tujuannya untuk memberikan akomodir bagi pelayanan-pelayanan tidak tertentu, maka akan ada pelayanan yang fokus ke sana, maka harus ada sebuah organisasi. Itu semua bisa diakomodir dan bisa dipertahankan kalau misalkan itu efektif. Apakah bisa dilebur? Bisa saja. Karena terlalu banyak, maka dia dilebur. Gimana? Apakah ini bisa berlanjut atau tidak tergantung daripada politik. Nah, organisasi itu juga tergantung pada politik. Kalau misalkan politiknya ingin dilebur, dia akan meminta organisasi ini harus dilebur, maka mau tidak mau organisasi harus dilebur. Oke, lanjut sedikit. Nah, ini adalah pengembangan organisasi. Banyak dari kita secara pribadi atau organisasi ya mengembangkan diri, tetapi tidak mengerti bagaimana caranya. Banyak organisasi itu sudah berjalan, sudah dikembangkan, sudah disatukan, tapi bingung mau bagaimana ini. Apakah tetap dengan pola-pola lama atau bagaimana? Nah, ini juga menjadi contoh ya, dimana kalau dulu kita lihat kereta api ini anggaplah organisasi pelayanan publik. Dulu kalau kita lihat organisasi ini sangat fenomenal karena dia transportasi massal yang memang diperlukan oleh banyak orang. Kita lihat di sini di gambarnya banyak sekali ya penumpang sampai di atas atap, di luar gerbong, tapi bayar, kan? Kemudian bertransformasi ke sebelah sana jauh lebih efisien, jauh lebih kualitas bagus ya, di mana pelayanannya juga sama. Standar yang ditetapkan tetap layanan kereta api, tapi tidak boleh lagi ada yang di luar. Duduk di atas itu sudah nggak boleh, tetap bayar. Mereka duduk di dalam dengan standar yang kualitas sudah. Nah, kalau misalkan hari ini kita masih pakai yang seperti ini, bisa saja kereta api tidak dilirik menjadi transportasi massal. Masyarakat akan tetap lebih memilih transportasi yang lain karena banyak pilihan. Dari udara ada, kendaraan pribadi ada, ya kan, online ya untuk mempermudah kita juga ada. Nah, ini organisasi yang harus punya prioritas atau visioner. Misalkan juga yang sistem online. Untuk kereta api nggak ada ya, nggak ada yang sistemnya online kecuali 20 tiket. Tapi transportasi lain misalkan kita sebut contoh ya, ojek. Secara konvensional masih ada kan? Pangkalan ojek masih ada, tapi yang online juga ada. Pilih mana? Kenapa pilih online? Gratis. Ya, diantarkan sampai ke tempat tujuan, jelas berapa yang harus kita bayarkan. Tapi kalau ojek pangkalan, unggul juga, di mana-mana dia ada, tapi ada kelemahannya, yaitu barangkali lambat, ya kan, nunggu antrian, nunggu giliran, kemudian juga motornya kadang-kadang tidak dilengkapi standar spion, helm, apa segala macam. Nah, ini juga masing-masing punya keunggulan. Jadi kesimpulannya adalah organisasi itu harus melakukan perubahan, harus melakukan transformasi, di mana ketika tidak mau melakukan perubahan otomatis dia tertinggal. Tertinggal dalam artian tidak dilirik oleh banyak orang, tidak dilirik oleh pasar, akan jauh ditinggalkan, akhirnya merugikan organisasi sendiri. Yang jauh lebih parah adalah visi-misinya tidak tercapai. Nah, ini organisasi bisa saja menjadi sebuah
Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, oke, silakan. Pak, sebenarnya dalam pengembangan organisasi biasanya ada gap antara, misalnya saya belajar dari sisi SDM-nya, misalnya ada gap di antara mungkin faktanya di lapangan ada yang disebut dengan golongan tua atau pejabat-pejabat atas dan juga golongan muda yang saat ini masih memasuki dunia kerja. Itu bagaimana caranya mengatasi antara gap keinginan dari golongan atas dan golongan yang muda? Ya, itu adalah segmentasi pasar. Ya, kalau misalkan kita dalam dunia organisasi yang menghasilkan keuntungan, maka dia harus bisa membagi penciptaan handphone dengan sistem yang sangat canggih. Ya, iPhone kita bisa bilang laptop dengan Core i7-nya yang cukup cepat. Diproyeksikan untuk siapa? Orang tua kan? Masyarakat muda, generasi milenial atau siapa? Ya, pasti menyasar anak-anak muda semua karena dia melek teknologi. Apakah orang tua juga boleh mengakses? Boleh saja. Tapi pangsa pasar mereka, organisasi ini tadi adalah masyarakat yang usianya produktif, usia muda. Nah, dia menyasar ke sana. Kenapa ini terjadi? Karena melihat potensi anak-anak mudanya, ya, itu jauh lebih banyak, lebih potensial. Jadi kalau misalkan dia ngasih ke orang yang tua, agak kurang, sehingga dia pilih yang muda-muda saja. Terus ada lagi tanggapan? Oke, ini adalah untuk diskusi kalian, nanti bisa kalian kerjakan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika organisasi mengalami restrukturisasi, tadi ada contohnya, apakah organisasi tersebut mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif? Ada dua organisasi, misalkan restrukturisasi dijadikan satu. Ini adalah evaluasi mandiri yang harus kalian kerjakan. Nah, ini nanti saya tunggu sampai dengan berakhirnya jam kelas. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika organisasi mengalami restrukturisasi atau penyatuan ataupun penggabungan, seperti tadi contohnya, apakah organisasi tersebut mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif? Ketika disatukan, apakah organisasi itu mampu atau tidak? Atau justru dengan penyatuan itu organisasi malah jauh tertinggal dengan organisasi lainnya? Nah, ini bisa kalian cari contoh-contohnya dan juga kerjakan secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah organisasi mengalami kemunduran dan bahkan menghadapi banyak tantangan. Bagaimana solusi yang Anda berikan ketika Anda berada pada posisi top manajemen? Nah, ketika Anda ditugaskan menjadi seorang pemimpin, top manajemen itu kan berarti ketua ya, direktur, direksi, kepala kantor, wilayah, Kakandil misalkan. Apa yang akan Anda lakukan ketika organisasi itu mengalami kemunduran dan banyak tantangan? Apakah mundurkan diri? Apakah resign? Ya? Apakah melakukan tindakan kerjasama, kolaborasi, atau cari solusi bersama-sama karyawan atau pegawainya, atau bagaimana? Nah, ini kalian berikan contohnya dan juga penjelasan. Yang terakhir adalah tugas Anda. Nah, di sini tugas Anda adalah yang pertama dan terakhir, resume materi perkuliahan ya yang tadi sudah disampaikan dan dikumpulkan H+3 secara email yang sudah dikumpulkan yang sudah saya informasikan di grup kelas melalui ketua kelas. Terima kasih atas perhatian taruna dan taruni sekalian. Tugas mandirinya tetap saya tunggu sampai dengan berakhirnya jam pembelajaran kita. Kemudian untuk minggu depan kita akan melakukan pembahasan lanjutan terkait dengan metode pengembangan organisasi, ya, kemudian dan jaringannya terutama karena jaringannya belum kita bahas. Jaringan pengembangan itu bagaimana? Kolaborasi, ya, kemudian kemitraan, partnership, ataupun juga kerjasama yang lain itu akan kita bahas di pertemuan. Terima kasih, saya tutup. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk menutup kelas silahkan pimpin berdua. Khusus Sarjana 1, duduk, gerak. Ini kegiatan pembelajaran, berdoa dimulai. Doa selesai, istirahat, debat, gerak. Terima kasih Bapak atau Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Demikian video singkat mengenai pembelajaran di kelas yang kami sampaikan. Terima kasih.